Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Abi dimana saja berada, terkhusus peserta didik Abi, semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pembelajaran bab ke-6, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami ataupun mempelajari tentang penerapan karakter. Setelah mengkaji materi tentang perintah menjauhi pergaulan bebas dan zina sebagaimana dipaparkan tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter pelajar sebagai berikut. Butir perilaku 1. Gemar membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Karakter belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Selektif dalam memilih teman. Karakter belajar Pancasila, semangat kebinekaan. 3. Butir perilakunya menutup dan menjaga aurat dimanapun dan kapanpun berada. Karakter pelajar Pancasilanya berakhlak mulia. Butir perilaku 4. Selektif dalam memilih tayangan, konten, artikel, dan broadcast message di media elektronik maupun media sosial. Karakter belajar Pancasilanya bernalar kritis. Butir perilaku yang kelima, menghindari dari menjauhi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat praktek perbuatan maksiat. Karakter belajar Pancasila, peduli lingkungan sosial. Butir perilaku yang keenam, memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan mendatangkan manfaat. Profil pelajar Pancasilanya bergotong royong. Rangkuman mohon diperhatikan bersama. Isi dan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 adalah tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina, karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. 1 Quran Surah An-Nur ayat 2 mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina, baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki. Yang kedua, perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Ketiga, zina ghair muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. 4. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang janda dan seorang duda. Kelima, perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinahan jika tidak segera menjauhinya. Keenam, ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina ghair muhsan adalah 100 kali dera atau hukum cambuk dan diasingkan atau diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Ketujuh, ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina muhsan adalah dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal dunia. Kedelapan, hukuman kisos untuk pelaku zina tersebut berlaku bagi wilayah atau negara yang memberlakukan syariat Islam sebagai hukum positif yang dianutnya. Penilaian. 1. Penilaian sikap. A. Buatlah tabel mingguan, bulanan berupa checklist tentang aktivitas ibadah harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu. Mulailah dari ibadah wajib seperti halnya sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan ibadah sunnah harian misalnya tadarus Al-Quran, zikir, sholawat, membantu orang tua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan serta amaliyah lainnya. Lakukan dengan rutin, ikhlas dan penuh tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. B. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda contreng pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini. Nomor 1, pernyataan dengan memahami larangan pergaulan bebas dan zina, maka saya sadar untuk selalu berusaha menjauhinya. Kedua, saya akan istiqomah untuk menutup dan menjaga aurat agar terhindar dari perbuatan zina. 3,
Saya akan selektif dalam memilih konten, tayangan, artikel, dan aplikasi di media sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal yang mendatangkan maksiat. 4. Saya berkomitmen untuk menjaga kehormatan dan harga diri saya dengan tidak melakukan perbuatan zina sampai kelak saya menikah dengan pasangan halal saya. Kelima, saya akan beribadah sholat 5 waktu dengan tertib dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlindung dari godaan melakukan perbuatan zina. SS sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Penilaian pengetahuan, berikanlah tanda silang pada opsi jawaban A, B, C, D, atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat. 1. Perhatikan Quran surah An-Nur ayat 2 berikut ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma ... wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah A. Mi'ata jalla, B. Mi'atu habba, C. Mi'atin sinin, D. Mi'ata amin, E. Mi'ati alfin. 2. Perhatikanlah Quran surah Al-Isra ayat 32 berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Pada lafal yang bergaris bawah secara berurutan hukum bacaannya adalah A. Alif lam qamariyah mad tabi'i mad iwad, B. Alif lam syamsiyah mad tabi'i mad iwad, C. Alif lam qamariyah mad asli mad arid lisukun, D. Alif lam syamsiyah mad jais munfasil mad iwad, E. Alif lam qamariyah mad tabi'i mad arid lisukun. Yang di garis bawah adalah az-zina, ya, az-zina di garis bawahi. Lalu kemudian wala, ya, wala, kemudian ya, diulang ya. Yang pertama az-zina, lalu kemudian sa'a, kemudian sabila, ya, itu yang digaris bawahi. Kita ke nomor 3. Perhatikan tabel potongan ayat dan arti Quran surah Al-Isra ayat 32 berikut ini. Nomor 1, la taqrabuz zina, huruf A, arti kata dan jalan yang buruk. 2. Innahu kana, B. Sesungguhnya pada perbuatan zina itu. 3. Fahisha, C. Perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, D. Dan janganlah kamu mendekati zina. Secara berurutan, pasangan lafal dan arti yang tepat dari tabel tersebut adalah A1, A2, B3, C4, D, ya, B1, B2, C3, D4A, C1, C2, D3, A4B, D1, D2, B3, C4A, E1, E2, A3, B4, C. Nomor 4, perhatikan penggalan Quran surah An-Nur ayat 2 berikut ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, ancaman hukuman untuk pezina laki-laki dan pezina perempuan jika terbukti bersalah adalah A. Diasingkan dari negaranya, B. Dicambuk hingga mati, C. Dirajam hingga mati, D. Dicambuk 100 kali,
dirajam 100 kali. Nomor 5, kumbang adalah seorang perjaka yang akan menikahi seorang gadis desa yang sudah hamil sebelum menikah. Zani adalah seorang suami yang sering mengkhianati istrinya dengan seorang PSK. Zaniati adalah seorang janda yang merupakan selingkuhan seorang pria beristri. Mawar adalah seorang istri yang berselingkuh dengan suami orang lain. Bunga adalah seorang janda yang akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang duda. Dari paparan tersebut, yang merupakan perbuatan zina muhsan dilakukan oleh A. apakah zani, B. bunga, C. mawar, D. zaniati, kemudian E. kumbang. 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Memilih tayangan atau konten di media sosial dengan selektif. B. Menahan diri untuk tidak mendatangi tempat-tempat maksiat. C. Melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merangsang syahwat. D. Mengenakan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh. E. Melihat tayangan yang mengandung pornografi dan porno aksi. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan upaya untuk menghindari pergaulan bebas dan zina ditunjukkan oleh A dan B, A dan E, C, B dan C, D, C dan D, E, D dan E. Perhatikan kutipan Quran surah An-Nur ayat 2 berikut ini. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Maksud dari kutipan ayat tersebut terhadap pelaksanaan hukuman bagi para pelaku zina jika mereka terbukti bersalah adalah A. Pelaksanakan hukuman tersebut harus dilakukan oleh aparat yang berwenang dengan penuh ketegasan. B. Pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sebagian orang yang beriman atau penduduk wilayah tersebut. C. Pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah terdapat kesaksian dari 4 orang dengan kesaksian yang sama. D. Pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah keluar pengakuan dari pelaku. E. Pelaksanaan hukuman untuk pezina yang sudah bersuami hendaklah dilakukan setelah sumpah atau li'an sang suami. 8. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah usaha terus-menerus yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bukan merupakan ikhtiar untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah A. Menutup dan menjaga aurat. B. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. D. Selektif dalam memilih situs-situs di internet. E. Mengikuti ajakan teman karena khawatir dibuli dan dikucilkan. 9. Dampak buruk dari perbuatan zina selain dapat menghilangkan kewibawaan dari pelakunya juga berpotensi memicu timbulnya tindak kriminal lanjutan. Berikut ini yang bukan merupakan kejahatan lanjutan dari perbuatan zina adalah A. Tindakan aborsi dan praktek aborsi ilegal. B. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. C. Tindakan membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan. D. Tindakan penelantaran terhadap anak hasil hubungan gelap. E. Menutup aib dengan menyembunyikan kehamilan hasil zina. 10. Perbuatan zina yang dilakukan di masa remaja dan masa muda tentu akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Berikut ini yang bukan merupakan dampak buruk perbuatan zina adalah A. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. B. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. C. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. D. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. E. Anak hasil perbuatan zina akan tetap mendapat warisan dari ayahnya. B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya. 2. Sebuah larangan biasanya dilatar belakangi adanya kekhawatiran. Begitupun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mustahil menghindari pergaulan bebas dan zina jika tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata. Jelaskan apa yang dapat dilakukan agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina. 4. Akibat dari pergaulan bebas dan zina akan ditanggung oleh pelakunya baik saat masih berada di dunia maupun azab di akhirat. Jelaskan dampak dunia dan dampak akhirat
Seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina? 5. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya? Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu. Penilaian keterampilan. Bacalah dengan tartil dan hafalkan dengan fasih ayat-ayat berikut ini. Baca dan hafalkan sesuai dengan petunjuk dari bapa atau ibu guru. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. 2. Quran Surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Berdasarkan kelompok yang telah terbentuk pada saat kegiatan pembelajaran, masing-masing kelompok buatlah paparan atau media presentasi tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan aplikasi atau platform yang kalian kuasai. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi seseorang, namun hanya butuh waktu beberapa menit untuk menghancurkan semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah jauhkan kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Khutmah sofa wa dama kadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.